Timnas Indonesia menghitung hari menuju Piala Asia. Namun starting line up Timnas Indonesia belum juga ditentukan oleh Coach Sintayong. Dan kabar terakhir, Timnas Indonesia ditumbangkan oleh Timnas Iran 5-0 tanpa balas. Dan pada akhirnya Timnas Indonesia harus menuju Piala Asia dengan kebobolan 11 gol. Oke, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, di mana tempat kita membicarakan sepak bola dan politik. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia. Dan kabar terakhir dari Timnas Indonesia ditaklukkan oleh Timnas Iran 5-0 tanpa balas. 3 gol di babak pertama dan 2 gol di babak kedua menunjukkan bahwa Timnas Iran yang berada di grup C, kalau tidak salah ya, grup C. Ya, Timnas Iran yang berada di grup C Piala Asia masih sangat kuat. Walaupun itu pertandingan uji coba, teman-teman. Tapi tetap saja Timnas Iran yang masih tidak diperkuat oleh beberapa pemain intinya masih sangat kuat dan terlalu kuat buat Timnas Indonesia. Dan apalagi kita bisa lihat Timnas Indonesia, teman-teman. Ya, walaupun pertandingan tidak ditayangkan ya, tapi kita bisa prediksi bagaimana dengan melihat skor 5-0. Teman-teman pun pasti memikirkan hal yang sama. Pastinya Timnas Indonesia bermain dengan sangat buruk. Dan betul, kata Sintayong di situs resmi PSSI. Jadi teman-teman kalau mau cek berita-berita tentang Timnas Indonesia bisa langsung ke situs resmi PSSI ya. Di sini Sintayong berkata bahwa Timnas Indonesia sudah berusaha, tapi Timnas Iran lebih kuat. Begitu teman-teman ya. Di sini kata Sintayong. Sehingga kita bisa tahu bahwa kekuatan timnas kita ada di level mana. Dan ditambah lagi yang perlu diwaspadai. Ketika nanti tanggal 12 Timnas Indonesia akan bermain di Piala Asia melawan Irak. Dan kekuatan Irak kita tahu sendiri tidak beda jauh dengan kekuatan dari Timnas Iran. Dan sebelumnya juga Timnas Indonesia sudah pernah dibantai oleh Timnas Irak. Sangat mengerikan membayangkan apa yang akan terjadi ke depan, teman-teman. Tentu saja dengan hasil uji coba kemarin dan dengan laga persahabatan melawan Libya, Indonesia mendapat kebobolan 11 gol dari 3 pertandingan. 3 pertandingan 11 gol. Yang bisa kita analisis bahwa lini belakang pemain Timnas Indonesia masih kurang solid. Terus juga lini tengah. Dan menurut saya keseluruhan permainan Timnas Indonesia masih kurang solid, teman-teman. Apakah ini karena merupakan gabungan dari pemain naturalisasi dan pemain lokal atau gabungan pemain-pemain yang bermain di liga luar Indonesia dan liga lokal? Saya juga kurang tahu. Namun ini semua ada di tangan Sintayong. Sintayong harusnya lebih berusaha lagi meningkatkan harmonisasi antar pemain. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, harmonisasi antar pemain yang perlu untuk pemain-pemain Timnas Indonesia gitu. Selain dari segi taktikal. Tapi kalau melihat dari segi mental, teman-teman, yang bagaimana tanggal 12 nanti Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia melawan Irak dengan kekalahan 5-0 saat melawan Iran. Ya, sudah pasti mental pemain-pemain Timnas Indonesia down. Sudah pasti itu, teman-teman. Sehingga yang sangat disayangkan bahwa kita dibantai 5-0, teman-teman.
Kalau 2 gol itu tidak masalah. Itu tentunya tidak membuat mental pemain-pemain timnas terlalu jatuh. Tapi ini 5. Ini bagaimana? Yang kita pertanyakan bagaimana hasil dari latihan kemarin. Hasil dari TC kemarin di Turki. Belum kelihatan sampai saat ini hasil dari latihan tersebut belum kelihatan. Sementara tinggal menghitung hari, timnas Indonesia harus berlaga di Piala Asia. Namun kesiapan kita masih belum sangat-sangat matang. Ya, kita sedikit ya review soal pertandingan kemarin. Di menit kedua saat Indonesia melawan Iran, menit kedua Indonesia sudah kebobolan. Terus menit ke-21 dan menit ke-30-an juga timnas Indonesia sudah kebobolan lagi. Artinya apa? Mudah sekali pemain timnas Iran untuk membobol gawang timnas Indonesia. Yang berarti bahwa lini belakang, selain lini belakang juga ya, mungkin saja lini tengah. Tapi yang saya melihat dari pertandingan melawan Libya, lini belakang timnas Indonesia yang masih terlalu rapuh buat untuk dibobol pemain-pemain lawan. Begitu teman-teman. Dan kabar terbarunya, Sintayong bilang Asnawi, ya kabar dari terkait Asnawi masih mengalami cedera otot. Terus Sen Patinama juga yang masih berada di Belanda dan belum bisa bergabung bersama timnas. Ya, agak sulit ya membayangkan timnas, bagaimana apa yang akan terjadi pada timnas kita, timnas Indonesia ketika melawan Irak nanti di Piala Asia tanggal 12. Yang sangat ditakutkan, yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kita dibantai, teman-teman. Kalau kalah cuma 1-0 ya mungkin ya masih bisa. Itu berarti artinya masih ada hasil dari latihan kemarin. Dengan kita masih bisa menandingi timnas Irak begitu. Artinya ada kemajuan lah. Tinggal kita memikirkan saat melawan timnas Vietnam dan timnas Jepang. Namun, kalau sampai dibantai di pertandingan pertama saat melawan Irak, itu yang berbahaya buat timnas Indonesia ke depannya. Gitu. Dan di sisi timnas Iran yang berhasil menaklukkan Indonesia 5-0 kemarin, dia berada di grup C dan ini sangat menguntungkan buat timnas Iran, teman-teman. Timnas Iran dengan menang melawan timnas Indonesia sangat menguntungkan buat mental pemain-pemainnya, gitu. Dan dikutip lagi dari situs resmi PSSI, ada Elkan Bagot yang berkata bahwa kami mendapatkan pelajaran yang berharga dari timnas Iran. Ya oke lah, pelajaran yang berharga. Tapi kan ketika Piala Asia nanti bukan saatnya untuk belajar lagi, teman-teman. Saatnya untuk mengaplikasikan begitu. Karena itu sudah hari-hanya gitu. Jadi bukan saatnya belajar lagi. Pada saat melawan Irak nanti tanggal 12, saatnya kita mengaplikasikan, menerapkan apa yang kita pelajari. Dengan cara meningkatkan harmonisasi antara pemain, mengurangi kesalahan-kesalahan kecil. Itu yang menurut saya sangat ditakutkan dari timnas Indonesia. Sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan that you don't need to do that. Gitu. Jadi kesalahan yang tidak diperlukan sering dilakukan oleh pemain-pemain timnas, apalagi di lini belakang pemain timnas Indonesia. Padahal lini belakang adalah lini yang banyak dipenuhi oleh pemain naturalisasi. Harusnya kesalahan-kesalahan kecil tersebut tidak perlu dilakukan. Gitu teman-teman. Namun sering terjadi ketika melawan Libya 2 kali pertandingan melawan Libya.
sering terjadi kesalahan-kesalahan kecil dari lini belakang pemain timnas. Dan lini tengah juga yang perlu diperhatikan juga, teman-teman. Jarak antar pemain. Ini buat Coach Sintayong harus memperhatikan itu. Jarak antar pemain. Jarak antar pemain. Sekali lagi, jarak antar pemain. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan terlalu jauh jarak antar pemain. Jadi jarak antar pemain itu harus seperti melawan Libya di leg kedua, babak pertama. Nah itu, jarak antar pemain sekitar 5-7 meter. Itu menurut saya posisi yang sangat bagus untuk pemain-pemain timnas Indonesia menguasai bola. Dan untuk melawan Irak, kita tidak harus bermain bertahan. Tanggal 12 nanti, kita seharusnya tidak bermain bertahan. Karena berbahaya jika melawan Irak, kita bermain bertahan. Harusnya kita meningkatkan penguasaan bola kita di lini tengah. Artinya kita bermain dari kaki-kaki, one to touch dengan pemain, mengulur-ngulur waktu, itu yang diperlukan ketika melawan Iran. Bukan bermain bertahan dan membiarkan pemain-pemain Irak untuk menyerang terus kita. Karena kita tidak akan bertahan. Menurut saya, timnas Indonesia tidak mungkin akan bisa bertahan ketika bermain terlalu bertahan melawan Irak. Tidak akan bisa bertahan selama 90 menit begitu. Jadi seharusnya kita bukan bermain bertahan ketika melawan Irak tanggal 12 nanti, melainkan kita melakukan ball possession, penguasaan bola dari kaki-kaki, mengulur waktu gitu. Sesekali menyerang, tapi menyerang bukan strike, tapi mengandalkan counter attack begitu. Yang perlu ditingkatkan adalah penguasaan bola. Tapi yang kita bisa lihat bahwa pemain-pemain timnas Indonesia sangat lemah dalam penguasaan bola. Begitu, teman-teman. Nah, ini menjadi PR buat Coach Sintayong. Semoga saja kita berdoa bahwa Coach Sintayong akan bisa menandingi timnas Irak. Minimal tidak dibantai, walaupun kalah ya. Atau draw. Tapi ya, saya sih masih pesimis ya. Indonesia bakalan lolos dari fase grup ini. Masih pesimis. Apalagi untuk menang. Saya sih masih pesimis. Hanya kita tetap harus mendukung timnas Indonesia. Itu saja sedikit pelajaran yang bisa kita dapat dari timnas Indonesia dan timnas Iran. Dan berita terakhir ada fisioterapi baru dari timnas Indonesia. Ya, ada fisioterapi baru yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk berada di timnas Indonesia, untuk bergabung bersama timnas Indonesia menjadi fisioterapi baru dari timnas Indonesia yang berasal dari Korea ya, teman-teman. Dan terakhir, semoga tanggal 12 nanti timnas Indonesia bisa bermain dengan baik. Oke, walaupun kalah, tapi bisa menunjukkan permainannya enak ditonton, yang bisa memuaskan hati fans timnas Indonesia. See you on the next video.